Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah hari ini kalian sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa lolos terus di level-level berikutnya ya. Dan mudah-mudahan sambil belajar ternyata kalian sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga secara otomatis usaha kalian juga mulai meningkat sedikit demi sedikit ya. Jangan lupa terus belajar. Jangan lupa terus kerjain tugasnya sehingga kalian pantas dan mendapatkan investasi dari bos UKM miliaran rupiah untuk Anda dalam peningkatan untuk meningkatkan usaha kalian dan bisnis kalian tentunya. Oke. Nah, sekarang saya akan menginformasikan kepada kalian semuanya, ini adalah cara tepat untuk menaikkan produk branding Anda. Caranya seperti apa? Ini dia, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman saya ulangi lagi sehingga teman-teman bisa lebih aware lagi, bisa lebih mengerti lagi dan memahami lagi mengapa sih branding produk itu penting untuk bisnisnya kalian. Ini sangat penting kalian, karena nama itu dikenal bukan kenalan. Karena kalau kita kenalan bisa jadi 5 detik atau 5 menit kemudian kita lupa namanya siapa. Tapi kalau kita dikenal, insya Allah akan ada di sini, dan kita selalu dikenal sama dia. Tentu saja teman-teman. Yang pertama itu kembali lagi ke sini ya, mengapa branding itu penting dalam bisnis kalian. Yang pertama itu branding. Dengan branding itu bisa meningkatkan kepercayaan. Kepercayaan yang bagaimana? Menggunakan branding tersebut itu bisa menjadi salah satu strategi branding produk Anda itu jauh lebih meluas. Kenapa? Karena dengan branding itu bisa lebih efektif, teman-teman. Contoh deh, kalau kita mau beli produk apapun, kita pergi ke toko, itu mau Indomaret ataupun Swalayan atau kemana-mana ya, kita datang ke sana, ke pasar, baik tradisional ataupun modern, itu kita sudah punya tujuan kita mau beli apa, bener nggak? Dan rata-rata dalam tujuan itu apa yang dipikirin kalau nggak brand nama produknya, ya kan? Mau beli apa? Mau beli sabun, sabun apa? Ini sudah ada di sini. Mau beli apa? Mau beli rokok, rokok apa? Udah ada di sini gitu. Nah itu teman-teman, bagaimana sebuah brand itu bisa menimbulkan rasa kepercayaan atau percaya dirinya si konsumen kalian atau pelanggan kalian dalam produknya kalian. Itu teman-teman. Terus kemudian membedakan diri dengan brand yang kuat dan unik. Jadi kita tuh harus bisa membedakan antara produk kita dengan produk orang lain. Mungkin sejenis tapi beda brand. Bagaimana kita tuh bisa mempunyai keunikan tersendiri sehingga produk yang dipilih itu adalah produk brandnya kita punya. Gitu. Kayak motor kan banyak banget motor ya, ada Suzuki, ada Yamaha, ada Honda, ya kan? Tapi kenapa kalau kita datang beli motor, pasti semua orang udah punya tujuan. Saya mau beli Yamaha, saya mau beli Honda. Begitu nyampe sana kan tipenya macam-macam gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi, poinnya adalah kita harus punya pembeda, teman-teman. Baik dari SKU produk tersebut ya. Beda item, beda produk, walaupun satu brand, tapi bagaimana punya pembedanya. Terus kemudian eh, beda brand ini mungkin sama-sama brand laptop gitu ya, tapi brandnya A sama brandnya B. Bagaimana pembedanya? Mungkin dari desain, mungkin dari packaging, ya kan? Atau mungkin dari sisi performance, kekuatan dan lain-lain itu pasti harus punya pembeda. Keunikan-keunikannya mau seperti apa itu kalian harus tentukan di situ. Terus yang namanya branding itu penting. Kenapa? Karena dalam branding itu tuh ini teman-teman bisa menarik pelanggan-pelanggan yang baru atau pelanggan-pelanggan yang mungkin yang udah lama nggak pernah order lagi, itu bisa kita tarik lagi dengan brand yang kuat gitu teman-teman. Jadi mau nggak mau kita tuh harus ngebangun brand kita harus benar-benar lebih kuat, lebih kokoh dan lebih teringat. Pakai konsep apa? Seperti yang pernah saya ucapkan kepada kalian, konsepnya K2C. Hah, K2C apa teman-teman? Masih ingat kan? Masih enggak? Ini K2C teman-teman. K2C adalah colok matanya, colok hatinya, kuasai pikirannya. K2C. Kuasai pikirannya, colok hatinya, colok matanya. Gitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Bagaimana caranya si brand atau produk merek Anda itu dipilih sama pelanggan-pelanggan Anda. Dan biasanya seperti yang tadi saya kemukakan bahwa kita datang ke warung sudah tahu tujuannya mau beli apa. Rata-rata brand kan yang disebut. Ini adalah salah satu beberapa strategi lah.
Strategi untuk meningkatkan branding produk Anda. Jadi pertama adalah identifikasi target yang pas, audiensnya yang pas, yang tepat sasaran. Itu benar-benar kita harus kuatin di situ teman-teman. Kalau enggak, kalau kita enggak ngeriset itu target yang pas, yang sesuai dengan produk kalian, wah sulit teman-teman untuk nge-brainwash mereka gitu. Karena kalau audiensnya nggak tepat nih, kita mau jualan es, tapi audiens kita nggak suka es, ya nggak akan ketemu teman-teman. Mau kita nge-brand apapun di situ, nge-branding apapun, nge-brand wash bagaimana caranya, insya Allah nggak akan ketemu nih teman-teman. Jadi harus sesuaikan audiensnya, sesuaikan dengan targetnya ya. Terus kemudian jangan lupa kita harus benar-benar menguatkan dalam pembangunan citra merek tersebut. Jadi mereknya kalian tuh harus kuat teman-teman. Gimana caranya? Dengan pola 3C tadi, apa K2C tadi, colok matanya, colok hatinya, kuasai pikirannya tadi, itu kalian bisa benar-benar mengembangkan elemen-elemen produk visualnya kalian itu sehingga pesan-pesan yang kalian deliverkan ke mereka itu sampai. Dan dengan pesan yang setelah sampai di pikiran mereka itu mereka bisa mengingat, oh ada produk ini di sini. Mereknya ini, produk ini. Kalau saya butuh produk ini, mereknya ini, gitu teman-teman. Terus kemudian menguatkan brand itu bisa jadi melalui apa ya, media sosial, koran online gitu ya, apa namanya, sehingga kalian itu tuh bisa apa, awareness-nya dan tersebar luas lah gitu. Jadi kalian tuh bisa meningkatkan dengan cara media sosial, bikin konten-konten yang apa namanya, viral. Kalau kalian sulit banget untuk bikin konten yang viral sehingga audiensnya bisa menyebar luas, itu kalian bisa menggunakan influencer, kalian bisa menggunakan artis, atau kalian bisa menggunakan DMM. DMM itu Digital Marketing Management. Itu nanti kalian bisa hubungin aja di adminnya UKM Nusantara. Di sana nanti akan ngebantuin kalian bagaimana mempromosikan produk kalian dengan influencer-influencer yang bisa hanya dibayar dengan produk aja. Jadi itu bisa membantuin buat kalian. So teman-teman, meningkatkan produk kita untuk branding kita itu harus benar-benar kita mempunyai identifikasi kepada audiens kita yang tepat sasaran. Jangan sampai audiens kita itu mengenal brand kita itu apa namanya, di apa ya, salah sasaran gitu maksudnya. Terus identifikasi itu audiensnya harus benar-benar jelas teman-teman, sehingga kalian punya produk itu benar-benar berkesan di audiens tersebut dan audiens tersebut itu selalu mengingat produknya kalian. At the end of the day, yang namanya branding itu tepat sasaran ketika orang tersebut itu begitu lewat, butuh apa? Rokok. Rokok apa? Ini dia gitu. Nah, itu seperti apa? Bagaimana? Itu kalian pasti akan bisa menentukan karena kalian pengusahanya, pasti kalian bisa menentukan nih produk gua audiensnya yang mana, ya. Jangan sampai identifikasi dari audiens itu salah ya perkiraannya. Terus kemudian membangun brand yang kuat dengan citra merek yang kuat, jangan sampai kalian mempunyai produk yang tidak ter-QC dengan baik. Jadi produk kalian harus dijaga sehingga produk kalian itu selalu stabil. Ya, dari standarisasinya segala macam udah aman. Sehingga kalian produknya tidak turun naik. Ini kadang enak, kadang nggak enak gitu ya kalau kuliner. Kemudian menguatkan brand melalui media sosial, jangan lupa. Kalian harus mempunyai strategi bagaimana di media sosial officialnya kalian, di perusahaannya kalian itu bisa banyak followersnya, kontennya juga apa namanya, bagus, sehingga benar-benar bisa apa, menaikkan engagement antara kalian dan calon pelanggan kalian. Gitu teman-teman. Kemudian teman-teman, di sini ada kolaborasi dengan influencer atau selebriti seperti yang tadi saya bilang. Itu penting, kenapa? Karena bisa jadi kalian mengembangkan konten kalian atau mengembangkan branding kalian kurang cepat karena kalian masih belum punya sosok ataupun karakter yang sesuai dengan branding Anda. Itu kenapa sekarang banyak banget produk-produk yang punya BA, brand ambassador, ya kan? Itu rata-rata influencer sama selebriti. Jadi bisa juga dipakai buat itu ya. Kemudian untuk melacak dan mengukur keberhasilan branding produk itu ada 3 tahap teman-teman. Jadi kalian bisa tentukan KPI-nya. Itu KPI itu Key Performance Indicator teman-teman. Jadi yang relevan itu seperti apa? Ini peningkatannya seberapa banyak? Itu juga kalian harus bisa tuh bikin penentuan-penentuannya seperti itu. Terus gunakan alat analitiknya. Jadi kalian harus menggunakan apa untuk melacak dan memahami
tingkat keberhasilan brandingnya kalian itu dengan strategi yang kalian sudah susun itu menggunakan alat kampanyenya, medianya harus benar-benar branding yang Anda lakukan itu tepat sasaran. Kemudian setelah apa yang kalian sudah lakukan, alat analitiknya pakai apa, sudah ditentukan ya kan. Terus apa namanya, ditinjau, dievaluasi lagi teman-teman. Ini kira-kira perlu nggak diubah strateginya. Jadi itu yang harus kalian pahami. Jadi dianalisis semuanya, hasilnya seperti apa, kira-kira dengan pola yang seperti ini, itu udah bagus atau belum hasilnya. Kalau masih belum, ingat konsep dan strategi bisa berubah sewaktu-waktu karena sifatnya dinamis. Jadi Anda harus benar-benar make decision, ganti, rubah konsep dan strateginya sehingga kalian bisa memenuhi apa namanya kekurangan-kekurangan yang telah terjadi sebelumnya. Begitu teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman ya, tentukan KPI-nya, gunakan alat analitik dan tinjau dan ubah strategi Anda sehingga strategi Anda itu nanti akan terus berganti sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasaran. Tugas Anda kali ini, jadi buatlah penentuan KPI produknya sesuai dengan target pasar Anda, sehingga bagaimana kalian nanti membuat konsep media sosial Anda itu biar lebih banyak followers lagi, banyak views-nya lagi, banyak yang engagement konten kalian lebih banyak, sehingga ada komentar-komentar lebih banyak lagi. Gimana caranya? Itu kalian harus bikin satu, itu ya tugasnya ya, dibikin di lembaran gitu, di lembar kertas, ataupun kalian mau di Word ataupun di PPT boleh, pokoknya kalian bikin tugasnya, KPI-nya tentang produk tersebut, terus brandingnya bagaimana, terus konsep media sosialnya seperti apa, nanti kalian bikin di situ tugasnya. Dan saya ingetin lagi, siapa tahu tugas ini menjadi salah satu kunci Anda dan berhasil untuk mendapatkan investasi dari bos UKM miliaran rupiah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan informasi dari saya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dan mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk naik kelas dan lebih memahami bagaimana kita untuk membuat dan menstrategikan branding kita lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita ketemu di materi selanjutnya.